Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Metasari Putri dengan NIM 2004111000031 dari kelas IAF 3A. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mereview sedikit tentang cara menggunakan software utility yang saya pilih, yakni backup software. Spesifiknya lebih ke Norton Ghost. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Norton Ghost untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Jadi, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mengetahui cara penggunaan Norton Ghost, kita harus tahu dulu nih, software utility itu apa. Jadi, software utility adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengonfigurasi, mengoptimalkan, atau mempertahankan komputer. Software utility juga merupakan jenis sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung infrastruktur komputer. Hal tersebut berbanding terbalik dengan perangkat lunak aplikasi yang ditujukan untuk langsung melakukan tugas-tugas yang menguntungkan pengguna biasa. Jadi software utility ini digunakan untuk mendukung saja sebagai infrastruktur pendukung yang bisa kita gunakan, tapi tetap pelaku utamanya adalah kita. Jadi nggak langsung melakukan tugas-tugasnya, tapi tetap kita yang memerintahkan nantinya. Kemudian, utility program adalah sistem software yang menjalankan tugas-tugas maintenance. Utility program sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu utility eksternal dan utility internal. Utility internal adalah utility yang sudah ada pada Windows. Jadi, secara defaultnya sudah terinstall pada saat kita selesai menginstal Windows. Bisa dikatakan program ini merupakan program bawaan Windows karena kita tidak perlu menginstalnya kembali setelah kita menginstal Windows. Nah, sedangkan utility eksternal merupakan program yang bukan bawaan Windows, atau dengan kata lain, kita harus menginstalnya terlebih dahulu jika kita ingin menggunakannya. Oke, selanjutnya, utility software itu kan ada banyak macamnya. Nah, yang saya ambil kali ini adalah backup software. Backup software sendiri merupakan salah satu program dari software utility. Nah, utilitas backup adalah suatu program utilitas yang memungkinkan pengguna untuk menyalin atau membackup file-file terpilih atau seluruh hard disk ke media lain seperti CD, DVD, dan lain-lain. Jadi di sini kita tuh bisa membackup file-filenya itu nggak hanya seluruhnya, bisa saja hanya file-file terpilih yang kita anggap penting gitu. Nah, backup utility sendiri juga dapat digunakan untuk melakukan duplikasi file-file yang dipilih atau seluruh hard disk ke disk atau tape. Nah, umumnya dalam melakukan proses backup itu dilakukan juga compress file, sehingga membutuhkan tempat yang kecil nantinya untuk tempat backup-nya itu. Nah, contoh software yang dapat melakukan backup ini adalah Nova Backup dan Norton Ghost. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Norton Ghost. Norton Ghost ini merupakan salah satu aplikasi software yang bisa digunakan untuk membackup file atau data-data penting kalian. Jadi Norton Ghost sendiri membantu membackup seluruh hard drive atau hanya folder yang dipilih ke partisi lain, drive jaringan, atau perangkat penyimpan eksternal. Membuat salingan cadangan di Norton Ghost sangatlah mudah. Program ini menjalankan wizard langkah demi langkah saat pertama kali memulainya, yang dituntun melalui proses dan memberi pengguna semua opsi yang tersedia. Jadi di sini nanti kita bakalan dituntun dapat petunjuknya gitu. Kita sebagai pengguna bisa memilih opsi yang tersedia di situ semuanya gitu.
Pengguna dapat mengonfigurasi banyak tugas cadangan berbeda di Norton Ghost, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan pengaturannya sendiri tentunya. Salinan cadangan dapat dijadwalkan dengan mudah dan dikembalikan kapan saja. Jika hal terburuk terjadi, Norton Ghost juga memungkinkan pengguna mengubah pengaturan ini nantinya di menu konfigurasi. Oke. Norton Ghost juga dapat membuat salinan persis dari hard drive pengguna. Jadi dengan semua file, program, dan bahkan pengaturan yang ada, itu bisa persis salinannya. Ketika membuat cadangan seluruh drive, Norton Ghost juga akan membuat titik pemulihan yang akan memungkinkan pengguna untuk memulihkan sistem pengguna jika ada sesuatu yang salah. Nah, karena efisien dan mudah digunakan, Norton Ghost hanya membutuhkan satu hal, yakni kesabaran. Jadi kenapa sih harus kesabaran? Karena kan semakin banyak file yang kita cadangkan, yang kita backup nih, pastinya juga membutuhkan waktu yang cukup banyak juga untuk membackup file-file tersebut. Nah, salingan cadangan ini dapat memakan waktu lama. Jadi pengguna harus membiarkan program berjalan di latar belakang sambil melakukan sesuatu yang lain, atau bahkan lebih baik menjadwalkan pencadangan untuk dilakukan saat pengguna tidak sedang ada keperluan menggunakan PC. Nah, jadi lebih baik jika kita ingin melakukan backup file menggunakan Norton Ghost ini, kita lakukan pada saat kita sedang tidak ada keperluan untuk menggunakan PC kita. Nah, Norton Ghost adalah alat cadangan yang andal, kuat, dan mudah digunakan untuk mencegah pengguna kehilangan file penting jika terjadi bencana komputer. Nah, bencana komputer ini bisa macam-macam ya. Salah satunya misalnya nih ada bencana alam gitu. Nah, akhirnya kan PC kita, laptop kita itu juga bisa terkena dampaknya. Atau bahkan misal nih, laptop atau PC kita tuh jatuh. Nah, itu juga termasuk bencana komputer. Jadi, kita bisa meminimalisir terjadinya kehilangan data, risiko kehilangan data atau file-file penting kita dengan cara membackup file-file penting kita itu. Nah, kelebihan dari Norton Ghost sendiri ada banyak ya teman-teman. Sini yang pertama ada mudah digunakan tentunya. Yang kedua, dapat membackup seluruh drive atau folder yang dipilih saja. Dukungan untuk pencadangannya juga terjadwal. Dan yang terakhir, bisa menciptakan poin restorasi. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk cara menggunakan Norton Ghost. Nah, untuk menggunakan Norton Ghost ini, kita bisa mengamankan partisi hard disk yang berisi sistem operasi, kan kayak gitu ya, dan berbagai perangkat lunak yang lainnya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Norton Ghost untuk mengamankan partisi hard disk yang berisi sistem operasi dan berbagai perangkat lunak lainnya. Jadi peralatan terlebih dahulu kita siapin dulu alat-alatnya. Peralatan yang diperlukan itu yang pertama ada drive CD-ROM, baik di PC maupun laptop. Yang kedua, CD booting yang berisi Norton Ghost. Contohnya nih, ada Hiren Boot CD versi 9.5 atau versi 15 atau yang lainnya. Nah, langsung aja kita masuk ke langkah-langkah yang pertama. Setelah menyalakan PC atau laptop, segera masuklah ke pengaturan BIOS untuk mengatur preferensi booting agar memprioritaskan booting dari CD-ROM. Setelah itu, masukkan CD ke drive CD-ROM. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah berhasil booting menggunakan CD booting, jalankan program Norton Ghost. Kemudian di jendela awal yang muncul, pilih lokal, partition, terus to image. Pilihan ini akan mengekspor partisi tertentu dalam hard disk agar menghasilkan suatu file image yang persis mencerminkan isi partisi yang dipilih. Nih, jadi pertama-tama kita masuk ke lokal dulu, di sini lokal, habis itu pilih partition, habis itu baru pilih to image. Oke, lanjut.
Oke, kita akan melanjutkan kembali dari video sebelumnya. Oke, langkah ketiga. Kita lanjut langkah ketiga. Di jendela selanjutnya, klik hard disk yang menjadi tempat sistem operasi. Jika hanya ada satu hard disk di PC atau laptop, pilihan hard disk yang muncul dan bisa diklik hanya satu nih. Tetapi jika ada beberapa hard disk, kita harus memastikan hard disk mana yang memang berisi sistem operasi yang akan kita ekspor. Seperti ini contohnya di gambar ini. Kemudian yang keempat, di jendela selanjutnya klik partisi yang menjadi tempat sistem operasi. Biasanya partisi yang berisi sistem operasi berada di posisi paling atas dengan huruf drive C, atau biasa kita kenal itu dengan lokal di C gitu. Jadi C. Kita cari yang C paling atas ini. Kemudian, di jendela selanjutnya, klik kotak pilihan partisi yang akan memunculkan daftar partisi di dalam hard disk kita. Pilih partisi selain partisi sistem yang akan dijadikan tempat menyimpan file image. Pastikan partisi ini memiliki ruang disk yang cukup untuk menampung semua file di partisi sistem. Kemudian beri nama file untuk file image pada kolom file name. Di sini file name-nya, terus kemudian klik save. Jadi setelah kita nge-rename-nya itu, kita jangan lupa untuk save ya. Selanjutnya, langkah ke-6, di jendela selanjutnya itu akan muncul pilihan apakah kita ingin mengompres hasil ekspor agar ukuran file image bisa diperkecil atau tidak. Pilih no. Di sini kita bisa pilih no jika kita tidak ingin memperkecilnya. Dan pilih fast jika kita ingin sedikit memperkecilnya, atau pilih high. High ada di paling kanan. Kita bisa pilih high jika kita ingin file image yang dihasilkan berukuran jauh lebih kecil dari total partisi sistem operasi yang diekspor. Nah, jika ruang disk yang kita miliki tidak terlalu besar, sebaiknya kita mengompresnya dengan pilihan terkecil, yaitu high. Jadi biar filenya itu ukurannya itu nggak besar, lebih kecil, jauh lebih kecil dari aslinya gitu. Kemudian langkah ke-7, kita hanya perlu menunggu prosesnya hingga selesai dan menyalakan ulang komputer. Jika bilah kemajuan berwarna biru seperti gambar sudah penuh dan ada pemberitahuan bahwa semua proses ekspor telah selesai. Jadi di sini kita tunggu dulu prosesnya dari 0%, 25, 50, 75, sampai 100%, sampai seluruhnya udah penuh bilahnya ini. Nah, berarti proses ekspor semuanya itu secara keseluruhan itu udah selesai. Jadi, selesai juga sudah penjelasan saya tentang review cara menggunakan Norton Tools. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.